sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita sebagai orang beriman mengawali kegiatan kita pagi ini dengan membuka pelajaran dengan melalui doa. Untuk itu, untuk adik Anissa bisa pimpin kita dalam doa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Baik, terima kasih kepada adik Anissa yang telah membawa kita ke dalam doa pembuka untuk memulai pelajaran hari ini. Untuk itu, kalian Pak Guru persilakan dulu. Terima kasih, Bapak. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Satu orang, Saka. Alasan? Sakit. Ya baik, ya. Kini kenapa lagi? Sakit juga. Banyak juga. Sudah. Berarti yang di hari ini 3 orang ya. Berarti dari jumlah keseluruhan siswa yang ada dalam kelas, berarti kehadiran kita hari ini hanya mencapai 90% ya. Pak Guru mau pesan ke kamu sebelum kita memulai pelajaran. Bulan Juni ini kita kenal dengan bulan hujan tuh. Maka dari itu untuk adik-adik yang cantik, yang paling ganteng, tolong kalau kita lihat di luar cuacanya sedang tidak baik-baik saja, tolong jangan hujan itu terlebih uber mendula kapan memang. Tolong kalau melihat apa zaman hujan supaya kita yang mau mendekati ujian ini bisa hadir 100%. Bisa? Bisa. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila. Siapa yang tahu apa itu gotong royong? Ya, coba Upe. Ya, bisa. Apalagi ya Joko Anwar. Membantu? Ya, bisa. Apa lagi? Ya. Ya, bisa. Ringan murid. Jawab sah, intinya banyak. Apa itu? Apa yang terlintas ke kepala ketika kata gotong royong itu muncul? Ya, mix. Coba jangan dia. Apa? Bisa. Terus Anissa coba apa itu gotong royong? Ya, pintar. Apa manfaat? Apa manfaat dari gotong royong? Coba kamu pikir. Ya, tunggu satu. Ya, cantik ini coba. Ya, pintar. Siapa lagi? Ya, Upe, ayo Upe. Iya, pintar. Upe, tumbe, jadi nggak habis semangat. Apa lagi? Membuat pekerjaan yang kita lakukan semakin cepat. Iya, pintar. Kita tepuk salut untuk kita ke satu kelas ini. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, baik.
Terima kasih karena kalian telah menjawab pertanyaan tadi. Dari semua pertanyaan yang Pak Guru lontarkan dan pertanyaan yang kalian jawab, hari ini kita akan membahas tentang gotong royong. Apa itu gotong royong? Apa itu manfaat gotong royong? Tadi adik-adik sudah menjelaskan dengan baik. Gotong royong adalah kerjasama, membantu sesama, meringankan sesama. Kalau manfaatnya tadi yang dijawab oleh adik-adik semua, manfaatnya gotong royong itu meringankan pekerjaan. Nah, itu mungkin salah satu manfaat yang kalian tahu. Sebelum ke materi, Pak Guru akan menunjukkan satu video mengenai apa itu gotong royong dan manfaat gotong royong. Untuk itu, Pak Guru minta kalian perhatikan 5 menit untuk melihat video yang diputar, karena video ini yang diputar akan muncul LKPD sebentar yang Pak Guru panggil. Bisa loh? Halo teman teacher, ayo siapa yang pernah ikut kerja bakti di sekolah atau lingkungan? Kalau kamu pernah, pasti tahu ya apa yang namanya gotong royong. Gotong artinya bekerja dan royong artinya bersama-sama. Iya betul, gotong royong adalah bekerja bersama dengan sukarela supaya pekerjaan lebih lancar, mudah, dan ringan. Gotong royong ini sikap yang penting untuk dipunyai kita semua sebagai bangsa Indonesia. Saking pentingnya, gotong royong sudah tertuang dalam Pancasila Indonesia, yaitu Persatuan Indonesia. Tidak heran karena gotong royong adalah warisan kepribadian bangsa yang sudah berapa kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan khusus untuk para pelajar, gotong royong termasuk dalam salah satu profil pelajar Pancasila nih. Lalu apa ya manfaat melakukan gotong royong? Ada 3 percakapan yang bisa kami kembangkan dengan sikap gotong royong. Pertama, kolaborasi. Kamu jadi terbiasa kolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ketika kolaborasi dengan orang lain, kamu jadi mengasah kemampuan komunikasi dan berorganisasi. Artinya, kamu jadi terbiasa mengambil peran dalam kelompok dan bertanggung jawab untuk menjalankan peran itu dengan baik. Ini tentunya kemampuan yang berguna ketika kamu dewasa nanti di kehidupan maupun di dunia kerja. Kedua, kepedulian. Karena melakukan pekerjaan bersama-sama dan saling tolong-menolong dengan rasa persatuan dalam kelompok gotong royong. Ini artinya kami memupuk kepedulian terhadap orang lain. Dengan kepedulian pada sesama, lingkungan kita pun jadi damai dan aman. Terakhir, berbagi. Ketika gotong royong, pastinya kamu berbagi waktu dan tenagamu dalam menyelesaikan pekerjaan. Tidak hanya itu, kamu mungkin juga berbagi informasi dan ilmu yang kamu punyai demi kemajuan bersama. Nah, tentunya informasi dan ilmu tidak berkurang ya kalau berbagi. Malah dengan saling berbagi, makin banyak informasi dan ilmu yang kita punyai. Wah, banyak ya manfaat gotong royong. Lalu, gimana dong biar kita bisa memiliki sikap gotong royong? Ada beberapa cara nih. Kalau memiliki keluarga, bisa kamu biasakan membantu ibu di rumah. Misalnya, bantu memasak, mengepel, mencuci piring. Pekerjaan jadi cepat selesai dan kamu jadi lebih disayang ibu. Kalau di lingkungan sekolah, ada banyak kesempatan untuk gotong royong. Misalnya, kegiatan membersihkan sekolah atau tugas kelompok. Nah, kalau ada kesempatan ini, kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Berusahalah untuk menjalankan peran dengan baik dan memberi lebih pada kelompokmu. Terakhir, di lingkungan masyarakat, kamu mungkin belum bisa ikut kerja bakti yang butuh tenaga besar, tapi tetap bisa bantu-bantu pekerjaan yang lebih ringan seperti membersihkan peralatan atau membawakan minuman. Apapun bentuk bantuanmu pasti dihargai dan menambah suasana kekeluargaan. Nah, itu dia sikap gotong royong dan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk mendukung sikap begini. Sekarang aku mau tanya nih, kapan kamu terakhir gotong royong dan di mana? Jawab ya di kolom komentar supaya teman-teman. Baik Kak, tadi dari video yang kalian amati, gotong royong itu dibagi dari 2 kata ya, gotong dan royong ya.
gotong itu bekerja, royong itu bersama-sama. Arti luas dari gotong royong itu bekerja sama Dan juga gotong royong itu ada di dalam Pancasila kita, di mana tertera di sila ketiga Persatuan Indonesia, di mana di dalam sila ketiga itu tentang Persatuan Indonesia, di dalam sila itu terdapat hal yaitu gotong royong. Terus yang ketiga, manfaat dari gotong royong itu ada tiga. Yang pertama kolaborasi, yang kedua kepedulian, dan yang ketiga berbagi. Coba di sini siapa yang bertanya di Pak Guru tentang gotong royong? Apa yang belum kalian mengerti tentang gotong royong? Baik. Kalau tidak ada yang bertanya, sekarang Pak Guru akan bagi kalian ke dalam 3 kelompok, di mana ketika kelompok itu nanti masing-masing pilih ketua satu-satu. Nanti ketua itu memilih hak, yang memiliki hak untuk menentukan siapa yang presentasi dan siapa yang menulis jawaban. Bisa? Untuk itu Pak Guru bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 satu kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 satu kelompok. Ulang. Tidak, ulang. Tidak lagi semua. Baik Pak Guru bagi ulang dengan kesalahan. Kalau Pak Guru bagi itu ulang dengan kelompok semua laki-laki, dan akan terjadi ribut di dalam kelas. Untuk itu Pak Guru bagi ulang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dikau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Bagus. Sesuai dengan Pak. Kamu dua pindah sini. Baik, kalian akan mengerjakan di LKPD. Ini Pak Guru akan bagi 3 LKPD pada 3 kelompok. Nanti ketua bisa tentukan siapa yang tulis dan siapa yang presentasi. Baik, perhatikan di sini. Ini LKPD ada 3 nomor. Kamu lihat ini, ada 3 nomor di dalam LKPD ini. Tolong kamu kerja dengan sama supaya hasil presentasi yang kamu buat juga baik. Bisa? Mulai kerja soalnya di sini bisa kerja. Soalnya ada di LKPD, tapi kamu bisa kerja di kertas Tulis jawabannya di kertas. Tidak usah tulis lagi soalnya.
Yang kedua, kamu apa yang terjadi masalah apa yang terjadi dengan masalah apa yang terjadi kau bisa berkumpul kau tidak suka dengan berkumpul karena kamu tidak saya suka ketika sama bahwa solusi yang baik dalam menyampaikan kamu berbuat solusi yang baik tidak mungkin kamu suka bisa coba bisa terjadi berkumpul terus berikan contoh dia contoh di sekolah apa itu di rumah apa di masyarakat apa ya di masyarakat di apa di sekolah apa bisa terus bisa tidak mungkin sudah mahir ini sudah masuk dari kayak ini saya langsung cukup lagi masalah kalau tidak saling jumpa tidak terjadi kalau lihat lebih sebagai tidak enak apa solusi yang bisa dilakukan biar apa ini biar masalah di luar lapangan juga kerja kamu bukan ini memperbaiki hubungan kamu kamu cari tiga masalah tiga tantangan kamu itu tiga tantangan bisa yang mungkin kamu jelaskan jika contoh berkumpul di sekolah dari keluarga tidak di masyarakat tidak semua itu ya baik terima kasih untuk waktu sekarang Pak Guru minta kelompok pertama kelompok yang diisi oleh bidadari cantik ini maju depan presentasi. Sama ya. Royong dapat menciptakan dampak positif yakni lingkungan menjadi bersih dan menjadi ringan dan menjadi sosial hubungan usaha lingkungan menjadi baik. Kedua, contohnya saat kita pakai gelas ada yang bolos, solusinya kita harus memberikan sanksi agar mereka tidak mengulangi lagi. Ketiga, sekolah
Ya, dan tepuk salut dulu ya untuk kelompok pertama yang telah mempresentasikan hasil dengan baik. Tepuk salut. Baik, untuk yang kedua perwakilan dari kelompok 2 bisa maju. Ya, Joko bisa maju depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Tapi teman-teman dan Bapak Ibu guru, saya akan menjelaskan bagaimana tentang gotong royong. Jawaban pertama kami, belajar saling bekerjasama, saling mendukung dan tidak memicu perkelahian. Dua, ketika ada konflik di antara kita lebih baik membuat perdamaian di antara kita daripada masalah itu lebih besar lagi. Tiga, piket kelas, membersihkan halaman rumah, membersihkan selokan. Sekian dari kami. Ya, baik. Lebih aplaus yang meriah untuk Joko. Tepuk salut. Kamu dimaksud semua. Recis. Bisa. Recis. Bisa. Recis. Tetap semangat, tetap kesatuan, optimis. Baik, di kelas bilang. Orang bilang bensin itu bakar menyala dalam kelas ini. Jadi semangat. Mantap. Ya, baik untuk perwakilan yang terakhir. Saya persilakan adik yang cantik untuk presentasikan hasil kerja. Ya. Tepuk salut untuk kelompok yang terakhir. Tepuk salut. Ya, baik. Perhatian di sini. Pak Guru hanya akan mempertegas mengenai gotong royong supaya kalian tidak lupa. Gotong royong itu penting sekali dalam kehidupan bermasyarakat. Bermasyarakat, kita hidup di sekolah dan hidup di keluarga. Karena dengan gotong royong kita bisa membentuk karakter kita. Kenapa Pak Guru ngomong membentuk karakter kita? Karena dengan gotong royong kita bisa menjadi karakter yang baik, di mana kita bisa beradaptasi menjadi lebih tanggung jawab dan bisa menjadi orang kepercayaan, karena kita bisa membaur antar sesama. Dan juga gotong royong, sekali lagi adik-adiknya, gotong royong itu sangat penting untuk kehidupan kalian selanjutnya, karena dengan gotong royong akan mempermudah semua pekerjaan yang kalian lakukan. Bisa paham sampai di sini? Bisa, Pak. Nah, baik. Coba Pak Guru mau tanya ya. Poin-poin apa saja yang kamu dapat hari ini? Coba angkat tangan. Poin-poin apa saja yang kamu dapat? Seperti poin yang kamu dapat apa? Coba. Pak Guru jelaskan sedikit ya. Poinnya itu contoh seperti Pak Guru saya dapat tentang gotong royong itu berasal dari dua kata, gotong dan royong. Seperti itu. Coba kamu dapat apa dari hari ini? Angkat tangan lah, pede. Ya.
Baik, siapa lagi mau jawab? Anissa. Ya, baik. Baik. Hari ini, ada yang mau jawab UP. Maaf. UP, coba. Apa UP? Tidak mau membalikan? Ya, bisa. Berarti coba. Ya. Ya, pintar. Ya. Ya, baik. Terima kasih karena hari ini dari semua yang Pak Guru ajarkan tadi dan dari video yang kalian amati, kalian telah menangkap poin-poin yang begitu penting untuk materi hari ini. Untuk itu, terima kasih sekali lagi pada adik-adik yang telah memperhatikan pelajaran hari ini dengan baik. Untuk sekarang bisa simpan semua buku ke dalam tas, buku biar kita di dalam kelompok, tapi barang-barang di atas meja kita rapikan. Ya, baik. Karena sudah dikumpulkan, bisa duduk. Karena kita mengawali kegiatan pembelajaran kita dengan doa, alangkah baiknya karena kita sebagai umat beriman menutup kelas kita hari ini dengan doa. Untuk itu, Max bisa pimpin kita untuk doa. Max. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bisa istirahat sekarang. Selamat istirahat, Nak Guru. Selamat istirahat, teman-teman. Terima kasih, Pak Guru. Pull your panties down from under